Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Kamis untuk teman-teman semua, terkhusus pecinta timnas Indonesia. Gua sedikit update terkait dengan ada satu berita yang mungkin kurang mengenakan dari salah seorang punggawa timnas Indonesia yang berposisi sebagai CB, walaupun bisa juga berperan sebagai DM. Ada berita yang kurang menyenangkan dari Justin Hubner yang baru saja diupdate di akun pribadinya dia terkait dengan cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu, yaitu saat timnya Wolverhampton Wanderers Under 21 yang merupakan panggungnya Justin Hubner saat dia mengalahkan Aston Villa ya 4-0, tapi kemudian dia ditarik keluar di sekitar menit 90 akhir pertandingan sebelum selesai. Awal-awal dia mengatakan intinya saya baik-baik saja dan akan segera kembali. Dan ya udah, mungkin kita memperkirakan hanya cedera ringan, tapi ternyata dari update terbaru yang berseliweran, termasuk gue juga dapat DM dari seorang teman yang mengabarkan lah atau menginformasikan bahwa Justin Hubner mengalami cedera yang cukup serius, yaitu geger otak ringan. Nah, tentunya ini jadi kabar yang kurang mengenakan di tengah juga perjuangan dari tim nasional Indonesia yang tengah berjuang. Ini dia di belakang gua di Stadion Manahan Solo, dalam waktu kurang lebih 48 jam dari sekarang akan menjalani pertandingan penting menghadapi Filipina. Tadinya ada opsi atau ada wacana untuk memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner dari Young Utrecht, klubnya Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner dari Wolves Under 21 untuk bergabung dengan Kadek Ariel dan kawan-kawan kalau sekali lagi kalau Indonesia lolos ke semifinal ya. Tapi dengan kabar terakhir dan dari awal pun gue sebenarnya kurang sepakat ya kalau mereka ini semua tim-tim yang memang pemain-pemain yang sudah menjadi pemain senior di tim nasional utama itu dipanggil, dan memang pada akhirnya takdir juga yang membuat paling tidak Justin Hubner dipastikan harus absen membantu Indonesia di AFF kali ini. Jadi Justin Hubner mengatakan untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Artinya dia kalaupun semuanya berjalan sesuai dengan rencana, sesuai proses, itu baru akan kembali mid Januari. Jadi hanya sekitar mungkin 2 bulan sebelum kita akan menjalani pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia round ketiga menghadapi Australia. Kita akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, untuk selanjutnya selang 5 hari akan kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain. Jadi kita berharap cederanya ini bisa segera pulih, bahkan kalau bisa lebih cepat. Dan bukan hanya itu, dia bisa kembali bermain bagi Wolves Under 21 untuk menjaga competitiveness levelnya, karena sebelum ini pun dia tidak begitu banyak mendapatkan kesempatan. Jadi dari mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November itu dia hanya tampil 1 kali ya, waktu kalah dari Arsenal Under 21. Itu terakhir dia main 23 Agustus, lalu kemudian main lagi tanggal 14 Desember kemarin lawan Aston Villa, menang 4-0, dan mainnya juga bagus dan dia diposisikan sebagai DM. Tapi itu dia sayang harus mengalami cedera yang ya cukup serius lah ya, karena geger otak ringan dan harus absen selama kurang lebih sebulan. Dan ini juga menambah deretan atau rentetan cedera yang pernah dialami oleh Justin Hubner setelah sebelumnya dia juga sempat mengalami cedera lutut sehingga harus absen membela Indonesia di kualifikasi round ketiga Piala Dunia tentunya, waktu kita bermain imbang 2-2 dengan Bahrain dan juga waktu kita dikalahkan oleh China 2-1 di Qingdao. Nah, yang pasti mitigasi harus dipersiapkan oleh Sintayong karena kita tidak terlalu banyak opsi sebagai CB kiri yang mumpuni, yang punya mentalitas seperti Justin Hubner. Sebenarnya kita punya ya, tapi ya itu sudah menjadi cerita drama yang nggak kelar-kelar, yaitu Elkan Bagot yang sampai saat ini pun kita nggak jelas rimba ceritanya. Padahal sebenarnya dia adalah ya pengganti lah atau pelapis yang paling pas ya, berperan sebagai CB kiri. Bahkan juga dari segi postur sebenarnya Elkan Bagot lebih tinggi, tapi ya udah, karena ada masalah yang kita juga nggak tahu ujung rimba ceritanya, ya kita lupakan sejenak Elkan Bagot.
kita mungkin akan berpaling ke Nathan Chow mungkin yang bisa menggantikan peran Jesse Hapner sebagai CB kiri, atau mungkin juga Rizky Ridho yang kita tahu selama di Persija juga kerap kali memainkan posisi sebagai CB kiri, atau juga mungkin Max Hilgers, kita nggak tahu. Tapi Max Hilgers pun dari kabar terakhir itu masih mengalami cedera. 2 pekan terakhir termasuk pertandingan semalam di KNVB Beker atau KNVB Cup atau Piala Liga Belanda ini juga absen. Jadi memang PR ini cukup serius, harus diantisipasi oleh Sintayong, terutama kaitannya dengan perjalanan kita dalam mewujudkan mimpi 279.999.999 fans yang menginginkan Garuda terbang tinggi di atas langit Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Nah tentunya kita akan pantau terus ya keadaan dari Justin Hapner, karena biasanya dari pengalaman sebelum-sebelumnya kalau di luar negeri, di Eropa, kalau dibilang cederanya misalnya 2 minggu, biasanya suka lebih cepat ya. Jadi mereka selalu memberikan worst situation yang terburuk kira-kira sekian lama, tapi biasanya lebih cepat. Mudah-mudahan seperti itu, dan bukan hanya dia cepat kembali pulih dari cedera, tapi juga segera dia bisa mendapatkan tempat utama minimal di Wolf Under 21. Nah, demikian juga pemain-pemain lainnya yang sedang berkutat dengan karirnya dan cederanya, Marcelino Ferdinand. Maka itu dari awal gue disclaimer, gue sebenarnya agak kurang setuju kalau para pemain utama ini dipanggil ke timnas ya untuk membela di AFF, karena banyak dari mereka itu juga sedang berjuang untuk mencari tempat utama di klubnya. Marcelino Ferdinand satu-satunya yang mulai mendapatkan tempat sebenarnya di Oxford United, 4 kali masuk DSP, tapi memang dia belum dapat main sama sekali. But it's okay ya, tapi sayang kemudian terpotong dengan dia dipanggil oleh federasi untuk membuat Indonesia di Piala AFF kali ini. Dan juga dari informasi yang gue dapat, Marcelino Ferdinand itu sebenarnya belum 100% fit, masih ada kambuh hamstringnya, yang untungnya dia memiliki istirahat yang cukup lama. Mungkin ada 10 hari sejak terakhir dia mendapatkan kartu merah ya, atau 2 kartu kuning di belakang gua ini di Manahan Solo waktu kita bermain imbang 3-3 dari Laos, sehingga dia absen menghadapi Vietnam di Fitri, dan 2 hari sekarang dia kemungkinan besar akan ditampilkan oleh Sintayong pada partai menentukan. Jadi sekali lagi semoga semuanya para pemain ini dipantau, dijaga, disemangati. Yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap fit, tetap juga dalam kondisi yang terbaik ya ketika Indonesia akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Nah, itu sedikit aja update dari kondisi Justin Hapner. Sekali lagi, get well soon, speed recovery buat Justin Hapner, dan buat teman-teman semua yang selalu menyimak channel ini, gue mengucapkan terima kasih, sehat selalu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan video-video gue yang terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.